Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak semua pun dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum lanjut kepada pembahasan, alangkah baiknya anak-anak semua mengisi daftar hadir, mengisi atau membuka link yang sudah saya kirimkan di grup WhatsApp ya. Jadi bagi anak-anak semua sebelum menonton video ini alangkah baiknya mengisi link dan membuka link yang sudah saya kirim di grup WhatsApp kelas ya. Jika sudah maka kita belajar bersama. Ayo kita tonton bareng-bareng ya. Nah, jadi sekarang dalam video ini akan mempelajari tentang pendidikan agama Islam, di mana pendidikan agama Islam itu banyak ya, dari pelajaran-pelajarannya pun juga apa yang harus kita ketahui dalam penyampaian ataupun aktualisasinya gitu di dalam masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya adalah akhlak terpuji ya anak-anak. Jadi anak-anak semua harus mengetahui bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang buruk, bagaimana kita berperilaku sopan santun kepada yang lebih tua daripada kita gitu ya anak-anak. Nah, itu sebelum kita lanjut juga alangkah baiknya untuk mempersiapkan alat tulisnya, buku dan juga pulpen ataupun pensil dan yang lainnya, alat tulis untuk belajar gitu agar nanti ketika ada yang penting ataupun yang saya sampaikan bisa ditulis di atas buku ataupun oleh yang saya sampaikan bisa ditulis oleh anak-anak semua. Nah, dalam pembahasan kita akan membicarakan 4 tahapan ya. Yang pertama tawadu, yang kedua taat, yang ketiga qanaah, yang keempat sabar. Nah, dari keempat pembahasan ini kita hanya dalam video ini hanya menjelaskan 2 pembahasan. Yang dimana yang pertama adalah tawadu dan taat ya. Untuk qanaah dan sabar kita akan mempelajari di minggu selanjutnya atau di video selanjutnya gitu ya anak-anak semua. Oke, lanjut kepada pembahasannya. Nah, jadi harus diingat ya, pembahasan kita pada video ini ada 2. Pertama tawadu dan juga taat. Nah, ya tawadu. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu apa sih tawadu itu gitu kan ya. Nah, apa sih tawadu? Nah, tawadu ini diartikan adalah rendah hati atau tidak sombong. Jadi, tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerima dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun dalam tidak suka. Lawan dari sifat tawadu adalah takabur atau sombong. Sikap takabur adalah sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kita tahu ya dari pengertian ini, tawadu adalah tidak sombong atau rendah hati gitu ya. Tidak menyombongkan apa yang kita punya, tidak menyombongkan apa yang kita bisa gitu. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, kita tidak memperlihatkan kepada banyak orang gitu. Jadi rendah hati. Nah, jadi tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerima dari siapapun yang datang. Nah, jadi tawadu adalah suatu kebenaran, suatu keberhasilan ya, suatu keberhasilan yang kita dapat ataupun yang kita terima dari orang lain ataupun dari siapapun yang datang kepada kita, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Jadi ketika kita bertawadu ataupun ingin bagaimana sih tawadu, nah kita bisa pengaplikasiannya ketika ada seseorang ataupun kita mengikuti lomba ataupun
turnamen-turnamen yang lainnya. Nah, ketika itu kita menang gitu. Nah, rendah hati itu tidak memperlihatkan atau tidak membanggakan kepada hasil itu dan apa namanya? Tidak mengumbar-ngumbar kepada orang lain bahwasanya saya ini menang, saya ini berhasil gitu ya. Jadi cukup anak-anak yang tahu, cukup Allah yang tahu atas keberhasilan yang telah didapat gitu ya. Jadi meskipun tidak suka, meskipun suka kita harus menerimanya gitu ya. Nah, itu. Kemudian lawan dari sifat tawadu adalah takabur. Ini ya. Nah, dari sifat takabur, dari sifat tawadu ini tawadu ya. Tawadu, kemudian ini juga tawadu. Nah, dari sifat tawadu ini adalah lawan sifat dari sifat tawadu ini adalah takabur atau sombong. Nah, jadi anak-anak semua tidak boleh sombong mengenai apa yang keberhasilan ataupun apa yang anak-anak dapat gitu ya. Nah, sifat takabur adalah sifat yang dibenci Allah dan Rasulnya. Nah, sifat takabur ini tapi tadi apa? Nah, sombong ya. Sifat takabur adalah sifat yang sombong. Yang dimana sifat sombong adalah sifat yang sangat dibenci atau sifat yang dibenci oleh Allah. Begitupun Rasulnya gitu ya. Rasul pun tidak pernah sombong kepada orang lain, tidak pernah memamerkan ataupun terlalu membanggakan apa yang kita dapat. Bangga boleh, cuman tidak boleh berlebihan karena Allah pun tidak suka apa-apa yang berlebihan, gitu ya. Jadi sifat sombong itu lawan katanya adalah sifat tawadu, lawan katanya adalah sombong atau takabur, gitu ya anak-anak harus diingat. Jadi anak-anak tidak boleh takabur, tidak boleh sombong terhadap teman-teman ataupun apa yang kita dapat, sombong kepada orang lain itu sangat tidak diperbolehkan. Lanjut, untuk dalil kita mengambil dari Al-Isra, surat Al-Isra ya, ini Al-Isra. Bukan Al-Isra, Asy-Syu'ara. Ini Asy-Syu'ara cuman tidak ini ya. Asy-Syu'ara. Syu'ara. Nah, gitu ya. Itu Asy-Syu'ara. Nah, di mana bacanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka minat taba'aka minal mu'min. Nah, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Nah, jadi bisa dikatakan orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang beriman, maka rendahkanlah hati terhadap orang-orang yang beriman juga yang mengikutimu. Jadi ketika ada teman-teman ataupun seorang ustadz ataupun seorang ulama harus merendahkan dirinya gitu, harus tidak sombong dengan ketika punya banyak orang yang mengikuti, tapi tetaplah rendah hati gitu ya. Karena di sini sudah tertulis dalam Al-Quran bahwasanya rendahkanlah gitu, rendahkanlah dirimu terhadap orang yang beriman yang mengikutimu. Jadi tidak boleh sombong kepada orang-orang yang sudah mengikutimu, sudah percaya kepada dirimu gitu ya. Nah, di sini mungkin dari kata-kata ini bisa diambil bahwasanya yang mengikutimu adalah ini bisa disebut dengan ulama ataupun orang-orang para ahli ataupun orang-orang pintar gitu ya. Nah, yang dimana ulama, para ahli dan juga orang-orang pintar pasti mempunyai orang yang mengikutinya gitu ya. Orang-orang yang mengikutinya selalu melihat ataupun kajian-kajian yang diselenggarakannya pasti mengikuti. Nah, itu bisa disebut dengan ulama-ulama ataupun ahli-ahli gitu ya. Jadi tidak boleh sombong ketika kita sudah banyak yang mengikuti kita, gitu, ya. Nah,
Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tidak boleh sombong maka dan rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah tadi ya, bisa disebut dengan tawadu atau rendah hati gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh perilaku tawadu antara lain ada 4 ya. Yang pertama, tidak berlebihan baik dalam perhiasan, makanan dan juga minuman. Nah, tadi ya sudah saya jelaskan bahwasanya tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan karena Allah tidak suka yang berlebihan. Allah yang suka cukup dan sesuai gitu. Tidak berlebihan karena berlebihan itu tidak baik gitu. Nah, baik dalam perhiasan, makanan dan juga minuman dan yang lain-lainnya. Mungkin juga bisa dengan achievement ataupun penghargaan gitu ya. Jadi tidak boleh berlebihan ataupun membanggakan secara berlebih-lebihan gitu. Tidak boleh. Nah, yang kedua ada sopan santun dalam bertindak dan bersikap. Nah, sopan santun ini tidak hanya kepada orang tua, kepada guru dan kepada orang-orang saudara kita yang lebih tua daripada kita, pun juga kita harus sopan santun gitu ya kepada adik-adik kita ataupun orang yang di bawah umur kita gitu. Karena sopan santun ini bukan hanya untuk orang tua gitu. Mentang-mentang anak-anak semua sudah besar, jadi petantang petenteng. Jadi kepada adik-adiknya tuh sombong gitu. Itu tidak boleh ya. Gitu ya. Jadi tidak boleh sombong kepada adik-adik kelas ataupun adik-adik di bawah umur, terutama kepada orang tua gitu ya. Nah, yang ketiga ada merendahkan suaranya. Nah, merendahkan suara ini mungkin bisa diaktualisasikan kepada orang tua gitu. Karena kita tidak boleh membentak, kita tidak boleh menaikkan suara kita, tidak boleh berteriak-teriak kepada orang tua gitu ya, tidak boleh gitu. Itu sangat tidak disukai, sangat diharamkan atau tidak dibenci gitu ya, bukan haramkan, sangat dibenci oleh Allah gitu ya, tidak boleh. Nah, kedua, gemar menolong ya, gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan gitu ya. Ini kepotong dengan kamera. Nah, jadi di sini gemar menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi saling membantu ketika ada yang kecelakaan ataupun alhamdulillah ada kecelakaan gitu ya. Ataupun orang yang mungkin ketika di sekolah tidak mempunyai uang karena mungkin uangnya hilang ataupun memang tidak dikasih uang jajan, maka kasihlah gitu teman-teman semua, sisihkan sedikit untuk memberi teman-teman semua, teman dari teman-teman semua untuk memberikan uang untuk jajan gitu ataupun bisa diistilahkan dengan mentraktir seperti itu ya. Jadi harus berbuat baik dan harus saling tolong menolong gitu ya. Itu menandakan bahwasanya anak-anak semua itu tidak sombong, entah kepada orang tua, kepada teman sekelas ataupun teman-teman yang ada di sekitar rumah teman-teman gitu ya, atau di sekitar rumah anak-anak semua. Nah, yang kedua taat ya. Yang kedua taat. Nah, apa sih taat? Pengertian dari taat. Pengertian dari taat adalah taat dapat diartikan patuh, dengan kata lain upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ketaatan seorang kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Semakin imannya maka semakin taat kepada Allah gitu ya. Jadi taat ini bisa diartikan dengan patuh gitu ya, atau melakukan perintah-perintahnya ataupun melakukan apa yang disuruh gitu ya. Nah, mungkin bisa diartikan di sini adalah kepada Allah, kepada hamba-hambanya gitu ya, kepada hambanya.
kepada hamba-hambanya gitu, kepada hamba-hambanya. Nah, di sini juga ya, dengan kata lain, upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan juga menjauhi segala larangannya. Nah, jadi taat ini bisa diartikan ketika kita beribadah, ketika kita melaksanakan kebaikan, melaksanakan saling tolong menolong, itu berarti kan kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi di sini dikerucutkan lagi bahwasanya ketaatan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dimana bisa dilihat dari kita menjauhi larangan ataupun perintah-perintah yang Allah sudah beri kepada manusianya atau kepada hamba-hambanya gitu. Nah, ketaatan seorang kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Jadi keimanan ini adalah kepercayaan, bisa diartikan dengan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, semakin kuat imannya, maka semakin taat kepada Allah. Oh, ini maka ya, maka. Nah, jadi ketika iman anak-anak semua kuat, maka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin meningkat gitu. Gitu ya. Nah, semakin kuat, akan semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan ini dalam pengertian ini diartikan bahwasanya Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah melarang kepada hamba-hambanya, ketika perintah itu dia disampaikan kepada hamba-hambanya, maka hambanya haruslah melaksanakan perintah-perintahnya. Begitupun juga ketika larangan-larangan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka larangan-larangan itu harus kita jauhi, gitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Itu harus ditulis ya tadi pengertiannya seperti apa, pengertian dari apa namanya, taat ini kan taat, terus kemudian tadi teh ada apa tadi ya, bisa nanti dilihat ya sama anak-anak semua untuk sebelumnya apa pembahasannya. Nah, jadi untuk taat ini adalah ketaatan kita ketika semakin kuat iman kita, maka semakin taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jangan lupa ya ditulis anak-anak di bukunya, nanti akan ada tugas gitu ya. Nah, ada tiga makna taat kepada Allah, yaitu taat bermakna patuh, menurut, dan tunduk. Nah, jadi di sini ada tiga makna dari taat kepada Allah. Yang pertama taat bermakna patuh, taat bermakna penurut, dan taat bermakna tunduk gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk Nah, untuk yang pertama adalah taat bermakna patuh, yang dimana diartikan taat bermakna patuh adalah mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Seperti tadi ya, taat itu ketika kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Nah, menjauhi larangannya itu taat bermakna patuh gitu ya. Kemudian taat bermakna penurut. Apa sih taat bermakna penurut? Taat bermakna adalah menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Nah, menurut ya, penurut. Nah, penurut ini sama dengan taat gitu. Yang dimana taat ini menaati sumber-sumber dari ajaran Islam. Apa saja sumber-sumber dari ajaran Islam? Ada dua. Apa? Al-Quran dan hadis. Ya, anak-anak ingat. Al-Quran dan hadis. Nah, ya. Hadis. Hadis. Nah, ya. Harus diingat. Sumber-sumber ajaran Islam itu ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis ya.
Al-Quran itu. Nah gini, ketika dalam Al-Quran suatu dalil itu tidak ada, maka kita harus mencari di hadis. Begitupun sebaliknya, ketika dalam hadis tidak ada, maka kita cari dalam Al-Quran. Nah, ketika dua-duanya tidak ada, maka nanti ada fase-fase selanjutnya gitu. Ketika dalam Al-Quran tidak ada, ketika dalam hadis juga tidak ada fase-fase selanjutnya, gitu ya. Nah, yang ketiga, nih sebentar ya, kita tutup dulu kameranya. Nah, yang ketiga, taat bermakna tunduk. Taat bermakna tunduk adalah tunduk terhadap kodo dan kodar. Kodo dan kodar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kodo dan kodar? Kodo itu adalah ketetapan yang sudah ditetapkan. Kodar itu yang mungkin bisa berubah gitu ya. Jadi mungkin nanti ada keliru ataupun kebalik antara kodo dan kodar. Mungkin secara arti kodo itu ketetapan yang tidak bisa dirubah atau yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar itu adalah ketetapan-ketetapan yang mungkin bisa berubah gitu ketika kita berusaha, ketika kita yakin takdir kita itu bisa berubah gitu ya. Jadi itu bermakna tunduk. Nah, tunduk iman, keimanan juga gitu ya. Nah, mungkin sudah ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita hanya belajar dua ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah apa ya tadi Apa ayo? Yang pertama. Nah, yang pertama itu, yang kedua taat ya. Yang kedua taat gitu ya. Nah, jadi harus diingat. Nah, dari pertama ya. Yang tawadu. Nah, tawadu, kemudian juga taat. Nah, itu ya, kita untuk pada kali ini kita belajar dua saja terlebih dahulu gitu ya. Untuk tugasnya anak-anak semua mencari dalil-dalil bentar. Nanti untuk tugas mungkin saya akan sampaikan setelah sebelum kita menutup pembelajaran dalam di dalam grup gitu ya. Nanti saya akan sampaikan tugas-tugasnya. Mungkin untuk pertemuan kali ini dalam video ini disudahkan saja. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.